Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Oke, Pagi Bu. saya munculkan dulu presentasinya sama kamera. Oke, sudah 16 orang bergabung walaupun belum semuanya. Bisa kita mulai. Nah, jadi hari ini kita lanjutkan presentasi dari Anda, yaitu tentang waktu itu kerangka kerja ya, tentang framework TKTI ya, benar ya? Iya Bu. Oke, kelompok siapa yang belum presentasi? Saya Bu, Kelompok siapa? Siti Anissa dan Hani dengan Bambang. Oh, satu kelompok atau ada kelompok lain? Siapa? Trendy. Dua kelompok Bu. Oh iya, 2 kelompok lagi ya. Nah, tapi sebelum Anda presentasi, saya mau masuk sedikit materi karena materinya sedikit, hanya beberapa slide, jadi saya rasa lebih mending saya duluan dibandingkan Anda presentasi ya. Nah, kita mulai. Jadi hari ini kita sudah masuk di pertemuan 10, yaitu dengan materi mengintegrasikan ITIL ya dan COVID-5 untuk mengoptimalkan proses TI dan pengiriman layanan TI. Nah, jadi ada sebuah kerangka kerja yang sudah kita singgung juga beberapa minggu yang lalu, namanya ITIL, kerangka kerja tata kelola TI juga ya, tetapi lebih berfokus kepada manajemen pengelolaan TI, bukan ke tata kelola. Nah, jadi ternyata ITIL ini bisa diintegrasikan dengan COVID-5, jadi dianggap cocok. Nah, jadi ini sebenarnya presentasi sudah dilakukan oleh presenternya di kegiatan 6 IT SMF Southeast Europe, itu ada judulnya tuh ya, Conference Michelis Samiotakis Isacha Athens Chapter Athena di Greece 19 April 2013. Jadi sudah dilakukan di Athena pada 2013 yang lalu, lama sekali sudah ya. Nah, kemudian kita lihat. Nah, ini agendanya, yaitu tentang Isacha, sebuah perusahaan yang mengeluarkan COVID-5 dan si ITIL itu. Kemudian setting the scene atau IT challenge atau kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang dari IT di zaman sekarang, tapi sebenarnya 10 tahun sekarang ini. Kemudian COVID, ITIL overview, kemudian integrating COVID-5 dan ITIL, kemudian kesimpulannya. Nah, jadi Isacha itu adalah sebuah perusahaan ya, asosiasi nirlaba. Nirlaba artinya dia dia tidak mencari keuntungan. Ya, tujuan dia bukan untuk mencari keuntungan semata-mata, itu nirlaba. Nah, asosiasi ini bersifat independen, tidak terikat dengan lembaga manapun, jadi dia berdiri sendiri dan dia menyediakan pengetahuan terkemuka, kemudian menyediakan sertifikasi. Jadi dia mengeluarkan sertifikat bagi orang atau bagi calon-calon auditor yang akan nantinya menjadi auditor. Jadi dia lembaga sertifikasi juga, kemudian advokasi juga, lembaga pendidikan dan pelatihan juga tentang jaminan informasi, jaminan sistem informasi, pengendalian dan keamanan informasi, juga tata kelola perusahaan TI, dan juga terkait tentang risiko-risiko TI dan kepatuhan-kepatuhan dari TI. Nah, jadi itulah Isacha. Nah, jadi adalah asosiasi atau perusahaan yang bersifat independen dan nirlaba, yang bersifat global, yang menyediakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sertifikasi, kemudian advokasi, pelatihan, pendidikan yang berkaitan dengan jaminan SI, tata kelola, pengendalian dan keamanan SI-TI, risiko-risiko TI dan kepatuhan dari TI. Nah, jadi itu si Isacha ya. Nah, kemudian ada yang namanya Isacha bab Athena.
atau ISACA Attempts Chapter. Nah, ini didirikan pada tahun 1994. Di tahun 2013 itu sudah ada 410 anggota dengan pertumbuhan 70% sejak Juni 2008 dia katakan. Nah, kemudian sertifikasi di tahun 2013 sudah ada 198 pemegang CISA. Kemudian sudah ada 80 pemegang sertifikat CISM. Kemudian sudah ada 53 tahun itu pemegang sertifikasi CRISC. Kemudian ada 27 pemegang sertifikat CGEIT. Nah, jadi itu dikatakan Athena Chapter atau bab Athena karena dia didirikan di Athena. Nah, kemudian ISACA juga berasosiasi dengan berbagai perusahaan, juga berbagai kampus-kampus terkemuka di seluruh dunia, ya, memiliki sinergi antara perusahaan dengan ISACA, juga antara ISACA dengan kampus-kampus. Nah, kemudian ada rangkuman saat mereka presentasi pada 2013 di Athena itu dikatakan bahwa TI yang dikelola, tata kelola TI yang dikelola dengan buruk atau tidak dikelola dengan baik, atau tata kelola TI yang buruk itu bisa menyebabkan kerugian. Ya, jadi mengapa dikatakan tata kelola itu penting untuk diatur, penting untuk didefinisikan di awal sebelum perusahaannya itu berdiri, terutama perusahaan-perusahaan IT ataupun perusahaan-perusahaan non-IT yang menggunakan IT. Ya, jadi mengapa penting? Karena ternyata tata kelola yang buruk itu atau tata kelola yang tidak di-maintain dengan baik itu memberikan dampak yang buruk bagi organisasi. Dampak buruk berarti ujung-ujungnya adalah kerugian. Nah, ini ada laporan tahun 2013 pada tanggal 10 April dikatakan bahwa adanya kegagalan TI di Royal Bank of Scotland yang mempengaruhi pelanggan di NatWest dan Ulster Bank pada bulan Juni dan Juli 2012. Jadi karena adanya kesalahan atau kegagalan TI di Royal Bank of Scotland akhirnya mempengaruhi juga pelanggan-pelanggan di NatWest dan Ulster Bank. Nah, kesalahan itu ya atau kegagalan itu adalah kegagalan dalam penjadwalan batch CA7. Jadi ada sebuah file batch di aplikasi mereka bernama file CA7. Ya. Nah, jadi file tersebut gagal di update. Ya, penjadwalannya kacau sehingga tidak tepat waktu dalam pengupdatean. Akhirnya karena kesalahan sederhana itu terjadi 12 juta akun pelanggan yang dibekukan. Mengapa dibekukan? Karena tidak bisa berlangsung dengan baik transaksi-transaksinya sehingga mereka harus si pihak RBS-nya, pihak bank itu harus melakukan update secara manual. Nih, kelihatan ya. Tidak dapat mengakses dana pelanggannya karena RBS, NatWest, dan Bank Ulster secara manual harus memperbarui semua saldo akun. Jadi bayangkan sebuah bank besar yang ada 12 juta nasabah harus mengupdate akun, mengupdate saldo nasabahnya secara manual. Manual loh. Padahal dia bank besar. Hal itu terjadi, mengapa harus dikoreksi manual? Karena yang harusnya ada penjadwalan update si file batch CA7 itu tidak dilakukan atau keselip sampai nggak dilakukan intinya ya. Nah, karena satu kesalahan kayak gitu akhirnya terjadi hal yang fatal, yaitu saldo si konsumen, si nasabah ini tidak up to date. Kan bahaya, bisa menyebabkan kerugian. Misal si Anissa, Siti Anissa memiliki saldo itu cuma 1 juta. Ternyata sebelum-sebelumnya saldonya misalnya 10 juta, kemudian udah transaksi 9 juta tinggal 1 juta. Tapi karena tidak update, karena ada kesalahan dari penjadwalan tadi, tidak update akhirnya rekeningnya, akhirnya Anissa bisa tarik tunai lagi.
lebih dari 1 juta. Misalnya dia tarik tunai 10 juta. Karena saldo yang 10 juta tadi sebenarnya udah ditransaksikan 9 juta. Tetapi karena lambat dalam update-nya, tidak online, maka Anissa bisa tarik lagi 10 juta sesuai saldo awalnya. Padahal harusnya saldo dia tinggal 1 juta karena sudah transaksi 9 juta. Nah, itu akan menyebabkan kerugian bagi pihak bank. Padahal kesalahan itu adalah kesalahan hanya karena tidak adanya penjadwalan dari sebuah file. File batch CA7 dalam kasus ini. Nama filenya CA7. Nah, akhirnya dilakukanlah perbaikan dengan cara mengupdate secara manual akun-akun bank untuk memperbarui saldo nasabah. 12 juta nasabah dilakukan dalam 1 minggu update saldonya. Itu mungkin lembur ya, nggak tidur-tidur, dan karyawan yang update-nya pasti banyak. 12 juta nasabahnya. 1 minggu mereka lakukan itu. Nah, 1 minggu tidak ada transaksi di bank itu pasti kan banyak nasabah yang marah, yang kecewa. Dan akhirnya setelah 1 minggu berlalu, masa update-nya tidak menutup kemungkinan banyak nasabah yang nggak mau lagi taruh uangnya di situ. Dia tarik. Dan itu pasti memberikan kerugian bagi pihak bank. Nah, akhirnya komite ketua Treasury Select Committee, seorang CEO namanya Stephen Hester, dia akhirnya mengemukakan atau mengakui bahwa ada kesalahan. Ya, ada kesalahan dari mereka, yaitu terkait pemeliharaan pada sistem. Ya, yang dikelola dan dioperasikan oleh tim mereka di Edinburgh yang menyebabkan kesalahan dalam penjadwalan batch file-nya. Nah, jadi akhirnya diakui bahwa kesalahannya adalah kesalahan penjadwalan. Ya, terkesan sederhana sekali kesalahannya, hanya salah jadwal, tetapi akhirnya berdampak fatal. Nah, seandainya mereka menerapkan TKTI dengan baik dan juga mengaplikasikannya dengan tertib, hal ini nggak akan mungkin terjadi karena jadwalnya sudah ada, kemudian dilakukan. Tapi percuma juga kalau cuma ada jadwal tapi tidak dilakukan ya. Jadi ini maksudnya adalah TKTI-nya baik dan operasionalnya juga baik. Nah, maka dari itu perlu dikombinasikan antara framework yang mengurusi tata kelola dan framework yang mengurusi manajemen TI seperti ITIL. Nah, ini ada beberapa challenge IT atau kesempatan-kesempatan IT ya, atau tantangan-tantangan IT di 10 tahun terakhir, dan saya rasa ke depan juga masih menjadi tantangan ini. Yang pertama, agility atau ketangkasan. Jadi TI itu, mengapa sampai orang atau perusahaan rela untuk berinvestasi terkait TI? Namanya investasi pasti pengen nilai kembali yang jauh lebih besar dibandingkan nilai investasinya. Ya, nah maka dari itu si perusahaan menuntut TI harus tangkas. Ya, jadi selain TI yang tangkas, manajemennya juga harus tangkas dalam perubahan-perubahan TI. Jadi itu tantangan di dalam pemanfaatan TI. Kemudian dengan adanya TI diharapkan pengiriman layanan terkait TI itu menjadi lebih cepat. Ya, jadi pengiriman layanan TI-nya meningkat. Contohnya yang produknya biasanya mungkin disampaikan secara, misalnya ada sebuah misalnya surat, memo atau apa disampaikan secara manual. Dengan adanya TI kan pengiriman layanannya jadi cepat. Kemudian ada order yang biasanya mungkin melalui tahap-tahap apa, birokrasi apa, tetapi menggunakan TI langsung dari konsumennya langsung kepada produsen. Nah, jadi ada peningkatan pengiriman layanan. Kemudian ada masalah kebocoran data yang harus dipertimbangkan oleh para perusahaan di dalam berinvestasi TI, menerapkan TI dalam perusahaannya, karena kebocoran data akan sangat merugikan bagi pihak konsumen dan juga bagi pihak si penyedia jasa atau produk. Nah, jadi seandainya Anda merupakan pelanggan dari sebuah marketplace, kan Anda nggak pengen data Anda bocor, kemudian orang mengetahui kartu kredit Anda nomornya berapa, PIN-nya apa gitu kan, kamu pengen. Padahal kamu memasukkannya ke dalam sistem. Kan dia minta tuh
Ya, waktu kita mau transaksi kan dia meminta nomor kartu kredit, kode 3 angka di belakang kartu itu, atau CVV atau CVN. Nah, jadi karena kita sebenarnya memberikan informasi pribadi, dan informasi pribadi itu kalau bocor dan sampai ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab bisa merugikan, nah maka harus si penyedia layanan TI-nya harus menjamin, yaitu tantangannya menjamin bahwa data nasabah, data konsumen dipegang, tidak akan diberikan kepada pihak yang lain. Kemudian adanya cloud computing atau komputasi awan. Jadi ini berhubungan dengan kebocoran data. Semakin terbuka, semakin kita memanfaatkan cloud untuk menyimpan data kita, maka akan semakin mudah sebenarnya data kita itu untuk diambil orang. Kalau kita menyimpan di perangkat komputer kita sendiri, data itu lebih aman, jauh lebih aman. Apalagi kalau Anda mengaktifkan password atau PIN pada perangkat keras Anda. Ya, Anda taruh di mana, di flash disk atau di mana, itu lebih aman sebenarnya dibandingkan kalau Anda simpan di cloud. Kalau di cloud, ketika orang tahu akun Anda, informasi akun Anda, dia bisa masuk dan bisa mencuri. Yaitu nyuri standar rendah ya, untuk mengetahui username dan password. Tapi kalau dia memang menguasai ilmu hitam, ya ilmu hitamnya hacker, ya dia juga bisa mengambil data kamu tanpa mengetahui username dan passwordnya. Nah, itu tadi ya risiko, ada risiko keamanan. Kemudian tantangan berikutnya juga berkaitan dengan hukum, etika. Nah, jadi peraturan-peraturan di setiap negara itu berbeda-beda. Nah, maka setiap TI berbeda-beda negaranya akan mengikuti aturan-aturan yang ada di masing-masing negara. Kemudian semakin kesini juga pelanggaran keamanan dan privasi juga semakin meningkat. Makanya kalau Indonesia ada UU ITE, ya jadi ada undang-undang yang menjamin, ada undang-undang yang akan mengikat dan akan menghukum orang yang melanggar. Nah, jadi kalau mau menerapkan TI juga harus patuh terhadap hukum. Kemudian tadi saya bilang di awal tadi tentang agility. Nah, agility itu atau ketangkasan, diharapkan TI itu tangkas dan diharapkan juga hemat biaya, tetapi memaksimalkan keuntungan. Kemudian TI juga dianggap sebagai investasi yang dianggap setara dengan investasi bisnis lainnya, sehingga pengendalian biaya terkait TI itu harus diterapkan. Jadi tidak boleh benar-benar cuma investasi TI aja ya, tetap harus ada keseimbangan. Kemudian TI yang diterapkan pada sebuah organisasi harus selaras dengan tujuan bisnis organisasi tersebut. Nah, kemudian kita lihat COVID-5 dan ITIL. COVID-5 sudah tahu karena kemarin-kemarin kita sudah bahas. Jadi COVID-5 itu adalah kerangka kerja yang menyediakan panduan bagi perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan mereka dan memberikan nilai melalui tata kelola dan pengelolaan TI perusahaan secara efektif. Nah, jadi si COVID ini memberikan atau menciptakan nilai optimal dari TI dengan cara menjaga keseimbangan antara manfaat dan tingkat risiko, juga penggunaan sumber daya. Sedangkan ITIL, dia menyediakan kerangka kerja praktik. Kalau COVID menyediakan kerangka kerja tata kelola TI, kalau ITIL menyediakan kerangka kerja praktik ya untuk Information Technology Service Management atau ITSM, manajemen layanan teknologi informasi. Jadi berbeda ya, yang satunya ngomongin tata kelola, yang satunya ngomongin praktik manajemen ya, manajemen layanan TI dan proses-proses terkait yang mempromosikan pendekatan kualitas untuk mencapai efektivitas dan efisiensi bisnis dalam penggunaan sistem informasi. Jadi perbedaannya adalah satunya manajemen, satunya praktik manajemen, satunya tata kelola. Nah, supaya mereka bisa kayak tadi saya bilang tata kelolanya bagus tapi tidak diterapkan. Yang kita ngomongin soal data bank tadi ya. Nah, supaya benar-benar bisa berjalan juga tata kelolanya, maka harus ada manajemen yang baik. Jadi tata kelola kalau nggak ada manajemen yang baik itu sama aja. Nah, makanya dikombinasikanlah antara COVID-5 dan ITIL. Bagi yang skripsinya COVID, si Lulu kalau nggak salah ya di kelas ini,
Itu bisa tuh mengkombinasikan juga COVID-5 dan ITIL. Ada Lulu nggak di kelas ini ya? Ada nggak? Masuk nggak? Hai. Nggak tahu. Kurang tahu. Oh, nggak tahu ya, atau di kelas sebelah ya. Atau kayaknya dia di kelas ini, di kelas B kayaknya sih, lupa juga saya. Nah, cuman kalau dia nggak masuk di kelas ini kelewatan ya, karena dia itu ngambil COVID skripsinya. Ya mudah-mudahan dia bukan di kelas ini. Nah, kemudian ini prinsip-prinsip COVID-5 ini sudah dibahas waktu pertemuan yang lalu. Ya, jadi ada beberapa prinsip ya, dan ada beberapa enabler atau sesuatu yang memungkinkan prinsip-prinsip itu tercapai, enabler ya, pemungkinnya. Nah, jadi apa saja prinsip-prinsip COVID-5? Yang pertama, ada 5 ya. Menemukan keinginan stakeholder. Jadi biar si perusahaan tuh tahu apa sih kebutuhan si stakeholder. Kemudian covering, melingkupi perusahaan itu dari ujung ke ujung, jadi semuanya di cover oleh si COVID-5. Kemudian COVID-5 merupakan framework atau kerangka kerja tunggal yang terintegrasi. Kemudian ada pendekatan holistik dan memisahkan antara tata kelola dengan manajemen. Itu prinsip-prinsipnya. Sedangkan enablernya ada 7. Yang pertama, prinsip-prinsip, peraturan-peraturan, hukum, dan kerangka kerja. Yang kedua, proses-proses terkait TI. 3, struktur organisasi. 4, budaya, etika, dan behavior dari organisasi. Kemudian yang kelima, informasi. Yang keenam, layanan, infrastruktur, dan aplikasi-aplikasi yang ada pada organisasi. Yang ketujuh, orang-orang atau SDM, skill-skill atau kemampuan-kemampuan mereka, dan kompetensi-kompetensi dari SDM. Nah, jadi itu prinsip-prinsip COVID-5 ada 5, kemudian enablernya ada 7. Kemudian kemarin juga Anda sudah mentranslate ini domain-domain pada COVID-5. Yang saya sudah pertegas itu bukan tugas, jadi itu bukan nilai tugas, tetapi wajib dibuat untuk Anda sendiri. Ya, jadi saya tidak akan mengambil itu untuk nilai tugas, tetapi saya juga sempat ngelihat beberapa orang itu kayaknya kopas dari temannya. Ya, saya nggak peduli karena itu juga bukan nilai tugas. Yang saya inginkan adalah sebenarnya Anda copy sendiri, ya, kemudian cari sendiri artinya, entah menggunakan Google Translate atau menggunakan yang lain, sehingga Anda memahami itu maksudnya apa. Bukan cuma kopas dari teman, ya. Pengennya sih, EDM 01 itu Answer, Governance Framework, Setting, and Maintenance. Itu apa sih artinya? Nah, jadi kamu copy sendiri, kemudian lihat di Google Translate, kemudian paste ke Word atau kemana. Nah, baru kamu kan paling tidak kan terngiang-ngiang sedikit apa maksudnya. Jadi itu bukan nilai tugas ya. Tapi saya lihat kemarin juga kayaknya buru-buru banget, kayak seolah-olah kalau nggak ada itu nggak dapat nilai tugas. Padahal udah dipertegas dari awal ya, itu bukan tugas dan tidak akan masuk jadi nilai tugas. Nah, ini ada proses-proses pada COVID-5. Jadi saya mau tanya siapa nih? Dava, kamu hadir nggak? Hadir, Bu. Nah, Dava, kamu ingat nggak ada berapa sih domain pada COVID-5? Ingat nggak sih? Itu yang ada 3, Bu. 3. 3 kok berapa? Ada yang bisa bantu jawab? 5, Bu. Arif, 5 ya, benar. Apa aja Arif, bisa disebutkan? Baca aja, itu kan ada di depanmu. Layanan kebesaran. Oh, layanan yang kebesaran, jadi nggak kebaca? Iya, Bu. Ini nggak bisa kamu baca ini. Itu bisa kalian. Yang pertama itu evaluate, direct, and monitor. Yang kedua, align, plan, and organize. Yang ketiga, build, acquire, and implement. Yang keempat, deliver, service, and support. Yang kelima, monitor, evaluate, and assess. Ya. Nah, jadi ada 5 domain. Sedangkan proses atau subdomainnya ada berapa ya waktu itu Arif ya? Ada 37, Bu. Ada 37.
Ya, jadi 37 dari mana? Waktu itu kalau nggak salah Trendy ya yang menghitung. Ya, Trendy ya? Iya. Iya, Trendy Iya, 37 itu dari sini ya, teman-teman yang lain. Nah, jadi evaluate, direct, and monitor itu ada 5. Ada 5 proses, atau juga saya sering menyebutnya subdomain. Kemudian APO atau Align, Plan, and Organize ada 13 proses. Ya, mulai dari manage the IT management framework sampai ke manage security. Kemudian build, acquire, and implement ada 10 proses atau 10 subdomain. Kemudian deliver, service, and support itu ada 6 proses. Sedangkan monitor, evaluate, and assess itu ada 3 proses. Totalnya 37. Nah, inilah tugas Anda waktu itu. Setelah ini baru Anda tugas yang bukan nilai tugas ya. Maksudnya itu ini kamu bakalan pakai untuk UAS nanti. Kalau ini masih berbahasa Inggris, nanti kamu nge-lag sendiri takutnya ya. Jadi kamu harus mengetahui bahasa Indonesianya apa sih ini ya, apa maksudnya. Nah, kemudian mappingnya atau pemetaannya juga kemarin sudah saya minta untuk dibuat ya, mappingnya sampai ke ininya ya, dari mapping dari proses tujuan bisnis ke tujuan organisasi, tujuan bisnis di COVID dengan tujuan bisnis organisasi, kemudian dengan tujuan TI, kemudian dengan proses TI. Nah, itu semua harusnya sudah di mapping, yang ada 2 tabel itu. Jadi 2 tabel dari halaman kalau nggak salah 50, 52, dan 53 saya lupa. Jadi itu harusnya sudah Anda kuasai tabel itu. Nah, itu tadi si COVID. Sedangkan ini ITIL ya, ini besar sekali layarnya kalau seperti kata Arif. ITIL itu ada beberapa bagian ya. Jadi yang pertama adalah proses continual service improvement processes. Nah, jadi proses-proses peningkatan layanan yang berkelanjutan, maksudnya itu. Nah, jadi yang pertama ada pengukuran layanan, service measurement, kemudian ada laporan layanan, kemudian ada peningkatan layanan. Jadi ada 3 di bagian continual service improvement processes, kemudian di bagian nah, ini adalah service life cycle governance processes ya, yang ini ke bawah. Kemudian ada service life cycle operational processes. Jadi ini operasional. Kalau ini peningkatannya improvement. Kalau ini operasional. Nah, di bagian operasional ini ada apa saja? Ada service design processes, service transition processes, dan service operation processes. Nah, ini isinya ya, dibaca-baca sendiri di rumah. Nah, kemudian mappingnya, ini tabelnya ada lagi ya. Jadi, tapi ini tabel yang berbeda dibanding bukan tabel yang sama seperti yang Anda buat, Anda translate saat itu ya, yang tadi malam rata-rata udah pada ngirim di WA. Beda. Kalau yang Anda kirim di WA itu adalah mapping di dalam COVID-5. Ya, mapping apa saja? Mapping dari tujuan bisnis ke tujuan TI, kemudian dari tujuan TI ke proses TI, itu mapping yang Anda lakukan atau pemetaan yang Anda lakukan. Translate, bukan pemetaan ya. Dia yang memetakan, Anda translate. Nah, sedangkan ini mapping antara COVID-5, proses-proses pada COVID-5 dengan proses-proses yang ada pada ITIL. Nah, jadi tadi kan ada service strategy, service design, service transition, service operation, dan CSI. Nah, yang ini ya. Nih, service strategi, service design, service transition, service operation. Kemudian ada improvement ya. Nah, ini si COVID-5-nya ada di bagian kiri ini. Aduh, kecil sekali, nggak bisa lagi saya besarin. Coba ya tes ya. Bingung juga nih ngebesarnya gimana. Oh, bentar. Nah, jadi ini, besarin lagi bisa nggak ya? Nah, bisa ya.
Jadi si COBIT itu punya misalnya yang pertama EDM 01. EDM 01 itu kan tata kelolanya. Kemudian manajemennya apa? Kita lihat ke samping kanan, kita tarik ke ITIL. Ternyata di ITIL itu nggak ada yang cocok. Nah, yang ke bawah answer benefit delivery EDM 02 ternyata di bagian ITIL-nya sama dengan service portfolio management. Ini dia. Dan yang bawah, ini yang ujung, MEA 03, monitor, evaluate, and assess compliance with external requirement, itu ternyata bisa dikombinasikan pada the 7-step improvement process. Nah, jadi begitu cara integrasinya ya, atau menggabungkan antara si ITIL dengan si COBIT 5. Jadi yang di sebelah kiri adalah tata kelola pada COBIT 5, yang di atas, yang ini adalah cara penerapan manajemennya untuk menjalankan tata kelola yang ada pada bagian kiri ini, bagian COBIT ini. Nah, COBIT 5 dan ITIL itu jika dikombinasikan bisa ya, yaitu dari atas ke bawah untuk tata kelola TI dan manajemen layanan dari perspektif bisnis. Jadi bisa ketika mereka digunakan bersama, mereka akan saling kuat, saling menguatkan ya. Yang pertama tata kelolanya si COBIT, tata kelolanya akan semakin baik, dan manajemennya si ITIL dapat semakin percaya diri dalam menerapkan manajemen karena adanya tata kelola. Jadi ada yang di atasnya, tata kelolanya ada. Oke, jadi baik dari manajemen maupun tata kelola itu saling membantu. Jadi pihak di bagian tata kelolanya semakin bisa diterapkan karena manajemennya juga sudah baik. Manajemennya juga akan punya panduan untuk menjalankan kegiatan manajemen terkait TI karena sudah ada tata kelolanya. Nah, itu kemungkinannya. Oke, silakan Anda. Saya nggak mau kasih tugas lah yang ini, tetapi kalau mau, karena memang itu bukan nilai tugas ya, saya bilang lagi. Tapi kalau mau silakan Anda ubah juga ini dalam bahasa Inggris dalam bahasa Indonesia tabel ini. Ya siapa tahu nanti di UAS muncul, kemudian tiba-tiba saya minta jawabannya bahasa Indonesia ya. Kamu nyaho, kamu nanti ininya translate-nya waktu ujian, nggak ada waktu. Oke, saya presentasinya udah selesai. Sekarang giliran kamu yang mau melanjutkan presentasi untuk melanjutkan tugasnya yang kemarin, tugas satunya ya. Nanti ada tugas 2 terakhir. Kalau ini kan tugas pra UTS, nah nanti ada tugas pra UAS. Sebelum UAS ada tugasnya. Juga kalau sempat dipresentasikan, tapi yang ini dulu. Silakan kelompok siapa tadi, Siti dan kelompok Trendy. Siapa yang mau duluan? Saya mau matikan video saya ya, biar fokusnya di kamu. Saya pesankan tadi ada satu tabel ya. Jadi ini lagi-lagi saya ingatkan ini bukan tugas, tetapi kalau mau dan kalau merasa penting karena nanti siapa tahu muncul di UAS ya, ini sudah 2 kali saya ulang. Silakan Anda translate menjadi bahasa Indonesia ya, yang ini tadi ya. Silakan ditranslate menjadi bahasa Indonesia, kemudian boleh di-share ke WA, terserah, atau nggak mau di-share juga nggak apa-apa. Yang penting saya ingatkan, siapa tahu di UAS nanti keluar terkait integrasi antara ITIL dengan COBIT 5. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kita Bu, itu ada di materi, Bu? Ini ada di materi. Sudah saya upload di Spon. Oke, ini Egi ya, barusan ngomong ya. Bukan, Bu. Jadi siapa tuh? Sidik. Oh, Sidik. Oke, ada di materi ya Sidik ya, ada di Spon. Silahkan dilihat. Oke, kita sudahi kelas kita hari ini. Sampai ketemu lagi hari Rabu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Selesai. Sudah.